That was you making all that noise. You friendly? Selamat malam Pramal semua. Kali ini kita mau bahas film tentang kucing oren nih. Film asal Inggris yang udah agak lama sih rilisnya, tahun 2016 lalu. Judulnya A Street Cat Named Bob. Film ini diangkat dari buku yang bestseller, nyeritain kisah nyata pertemanan manusia sama kucing oren yang dikasih nama Bob. Nah, James Bowen si pemilik kucing di sini diperanin sama Luke Treadaway. Kalau kucingnya ya bener-bener diperanin sama si Bobnya sendiri. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene kelihatan James lagi ngamen nih. Cuma kelihatannya hampir gak ada orang yang ngasih sepeser pun ke dia. Malam hari juga dia tidur di mana aja sebisanya. Siangnya ngamen lagi di tempat yang sama. Untung siang itu masih ada orang baik yang ngasih sepotong roti gitu buat dia. Gak pernah lah dia dipandang layak sama orang lain. Yang mirisnya nih, kalau seharian dia gak dapet uang, pasti dia nyari makan sisa-sisa dari tempat sampah. Gak tega kan liatnya? Nah, tapi di scene ini akhirnya kita tahu nih, ternyata si James juga make obat terlarang. Pas temennya yang namanya Bess nyamperin dia, terus ngebahas tentang pakai obat-obatan itu. Abis ngindarin temennya itu, dia nyoba buat beli makanan. Tapi uangnya kurang tuh. Dia mau nyanyi satu lagu buat bayar kekurangannya. Si penjualnya malah ngebuang makanannya itu dong. It's £3, mate. Come on, I've barely eaten all day. It's £3. Look, I'll play you a little song, yeah? There once was a man who let me... Lagi nyari tempat buat tidur, tiba-tiba si Bess nyuruh dia masuk ke dalam mobil. Katanya pemilik mobil itu lupa ngunci mobilnya. Si Bess nawarin obat ke dia. Pas pagi, si yang punya mobil kan datang. Ternyata si James hampir overdosis tuh. Dibawalah dia ke rumah sakit. Abis kejadian itu dia akhirnya mau ngikutin program rehabilitasi dibantu sama Val. Dia disuruh minum metadon setiap hari di apotik rujukan gitu, buat ngilangin kecanduannya dia sama obat terlarang. Val juga bantu nyariin tempat tinggal buat dia. Ya, dari kayak semacam dinas sosial gitulah. Akhirnya dapet tuh. Susah banget dia mintanya. Soalnya kan si James ini pecandu ya. Seneng banget si James bisa dapet tempat tinggal yang layak kayak gitu. Udah gitu dikasih persediaan susu sama sereal juga lagi kan. Val, You're welcome. I don't know what to say. Say you're going to stay in the program. I promise you. Cross my heart, hope to die. Okay. Lagi enak mandi, kayaknya ada yang nerobos masuk ke rumahnya tuh. Paniklah ya dia. Dicari kesana kemari, tapi aman dong, gak ada apa-apa. Pas dia masuk ke dapur, ternyata ada kucing oren yang lagi nikmat makan sereal. That was you making all that noise. You friendly? Dan si oren ini ternyata jinak. Ya udah dikasih susu sekalian sama James. Abis minum susu dia kan disuruh keluar, tapi nggak mau. Ya udah dibolehin lah nginep buat semalam. That's it, come on. No, don't look at me like that. One night. Okay, and then I'm gonna take you back to your owner. Nah, buat para pencinta kucing pasti udah apal nih sama kelakuan kucing yang satu ini. Si oren ikut tidur di kasur dong di sebelahnya James. Besoknya James nyoba ngecek ke tetangga-tetangga sebelah nih. Kali aja gitu ada yang kehilangan kucing. Tapi kayaknya sih nggak ada. Akhirnya si oren dilepasin tuh, karena kan si James juga harus ngamen ya. Excuse me, did you lose a cat? Hello? There you go. Someone will come looking for you. Sebelum ngamen, dia mampir dulu tuh ke apotik buat minum obatnya. Nah, pas lagi ngamen, dia ketemu sama ayahnya. Cuma istri baru ayahnya ini gak suka sama dia karena dia pecandu. Sampai-sampai dia dilarang buat datang pas Natal nanti. Ayahnya juga bingung sih harus gimana. Ya, jadi ayahnya cuma bisa ngasih sedikit uang sambil bilang ya mungkin nanti aja pas tahun baru. Unfortunately, our table's full, so... Always ring for one more at Christmas. Maybe New Year's, okay?
Sedih sih ya kalau jadi James. Sampai keluarganya aja tuh ngejauhin dia. Udahlah tuh, dia pulang ke rumah udah agak sore. Si Oren ini ada di pojokan depan rumahnya. Tapi badannya si Oren berdarah tuh kayaknya abis berantem gitu. You're hurt. What have you been doing today? Ya James bingung dong harus gimana. Secara dia nggak pernah ngerawat kucing kan. Dia ngelihat wanita yang waktu itu dia lihat bawa anjing banyak tuh. Ternyata dia tetanggaan. Dia pikir si wanita ini kali bisa ngebantu gitu kan. Namanya Betty. Dia nyuruh James buat bawa kucingnya itu ke dokter hewan relawan gitu. Betty juga langsung manggil si Oren pakai nama Bob. Katanya Bob yang minta dipanggil begitu. Omongannya seakan-akan bisa ngerti bahasa hewan ya. Ada-ada aja. Ya udah, nggak pakai lama, akhirnya si James bawa Bob ke sana. Nunggunya cukup lama tuh. Mana si Bob panik kan, di situ ada anjing, ada kelinci. Ya macam-macam lah ya namanya dokter hewan. Nah, udah selesai nih diobatin sama dokter. Pas mau ngambil obat, dikira James gratis kan, kata si Betty. Ternyata yang gratis itu biaya dokternya aja. Mana hasil uang ngamen juga lagi sedikit. Ada juga uang dari ayahnya tuh yang niatnya mau dia pakai buat uang makan minggu depan. Demi Bob deh tuh dia bayar pakai uang itu akhirnya. Udah nebusnya mahal tuh obat, susah lagi ngasih ke kucingnya. Ini nih deritanya. Wait, no, Bob. Bob. Si James ngebungkus tangannya pakai kain biar nggak kena gigit lagi tuh. Tapi tetap aja gagal. Nyerah udah. Akhirnya dia minta tolong sama Betty. Sama Betty gampang aja tuh ngasihnya. Mungkin karena Betty penyayang hewan kali ya, jadi hewan juga bisa ngerasain gitu. Abis itu Betty nyuruh James buat ngebiri si Bob. Katanya sih kalau dikebiri, dia jadi bisa lebih aman kalau dilepas liar. Dan gak akan kawin sana-sini juga, jadi gak bikin banyak populasi kucing. Malam itu dia ngobrol tuh sama Betty, nyeritain masa lalunya dia gitu. Dia bilang dia dulu ikut ibunya ke Australia. Tapi ayahnya tetap di sini karena takut naik pesawat. Guys, I am 100% anti-drug. A lot of addicts in here. What do you do? Yeah. I'm a musician. Write songs and play. Yeah? Exactly been discovered yet. Besoknya lagi check up ke Val, dia cerita soal kenapa dia nggak datang check up sebelumnya. Dia cerita ketemu ayahnya, si Oren, sama Betty juga. Tapi Val bilang kalau sekarang ini dia belum bisa ngejalin hubungan sama siapapun. Karena James belum bisa ngendalin perasaannya. James kelihatan kecewa sama omongan Val yang satu ini. Bagus juga sih ya si James ini ditemenin kucing, jadi nggak serasa sendirian gitu. Ada teman main di rumah, bisa ngebantu dia ngelupain sama obat-obatannya juga. Wanna go up high? Wanna go up high? Nah, besoknya Bob dikebiri nih. Si Bob yang dikebiri malah James yang ngilu tuh kayaknya. Saking gak teganya ngelihat si Bob gak nyaman pakai pelindung leher gitu, akhirnya dibukain sama si James. Nih pagi-pagi si Bob malah ngejar tikus dong. Namanya kucing ya, sama aja gak bisa ngelihat ada yang gerak-gerak dikit langsung kejar. Akhirnya sama James ditutup tuh lubang tikusnya. Nah, pas James mau berangkat ngamen, si Bob disuruh main di luar kan, malah ngikutin James. Ketahuan, terus langsung pura-pura kabur gitu. Pas James naik bus, dia ngeliat, terus langsung ngejar gitu ikut naik. Jadi pusat perhatian deh tuh dia di bus. Come on, silly now. What did I just say? What are you doing here? Akhirnya Bob nemuin James di lantai 2 busnya tuh. Ya udah, mau gimana lagi? Akhirnya diajak dia ikut ngamen. Terus sama kondekturnya dikasih tali sepatu gitu biar nggak kabur nantinya. What are you doing following me into town? Those, hey? Yeah, you're a lion. Yeah. Would this help, love? That's perfect. Oh, you've done it all. Karena kelamaan kalau harus nungguin si Bob jalannya, akhirnya si Bob disuruh naik ke pundaknya tuh. Wih, keren. Si Oren serasa jadi Simba dia diri begitu. Sepanjang jalan banyak banget orang yang tertarik sama Bob. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, banyak yang minta foto. Pas James ngamen, si Bob duduk di depannya tuh. Orang-orang jadi rame nontonin. Banyak juga yang ngasih uang buat mereka. Satellite moments.
light up the sky. Satellite moments. Lagi ngitung uang, tiba-tiba ada ibu-ibu yang deketin mereka. Katanya si Bob itu mirip kucing orennya, tapi udah meninggal karena sakit. Pantes aja si ibu ini ngeliatin terus pas tadi lagi ngamen. I had a ginger Tom just like him, man. Loved him with all my heart. Mind of his own. Oh, that's the point. Feels like I am, they have. I want to leave my side to his last breath. Better friends than people they are, believe me. Besoknya pas mau berangkat ngamen lagi, tiba-tiba ada Bess. Cuma si James udah gak mau berurusan lagi sama teman-teman pecandunya. Tapi si Bess mohon-mohon minta tolong sama dia. Dia gak punya uang katanya. James kasihan, ya dikasih deh tuh uang. Tapi sebelumnya James udah peringatin kalau uang itu memang harus dibeli untuk makan. Jangan dipakai buat beli obat. Dan si Bess bilang iya buat beli makan. This is for food, yeah, Baz, alright? Promise, yeah, for food. Hey, you need to... Please. Please, Baz, just buy some food, I promise, I swear. Yeah? Makin hari makin ramai aja yang nonton dia ngamen. Uang juga yang didapat lumayan, bukan cuma recehan yang kayak dia dapat dulu-dulu. Is bright round young virgin mother and child. Thank you. Nah, si ibu-ibu yang kemarin juga ada lagi nih. Kali ini dia datang ngasih makanan kaleng sama shell gitu buat Bob. Baik banget sih ibu ini, karena inget kucing kesayangannya dia kali ya. Malam itu Betty ngajak makan malam di rumahnya. Ngobrol-ngobrol seru tuh, tapi pas James nanya tentang kehidupannya Betty, si Betty ngalihin pembicaraan gitu, kayak ada yang ditutupin. We'll cook you dinner. You give me an hour. Yeah. Yeah? Okay. Anyway, what about you? More wine? Thank you. Sekarang James bisa beliin Bob makanan kaleng dari hasil ngamennya. Gak lupa juga dia beli bunga tuh buat Betty. Idih, mantep bang. Pas di jalan pulang, dia ngeliat ada orang tergeletak gitu. Kira-kira siapa ya yang dilihat sama James dan Bob tergeletak di sana itu? Mau tahu kelanjutannya? So, jangan lupa diaktifin ya loncengnya, biar bisa langsung nonton part 2-nya dari film si Oren ini. Sampai ketemu di part 2 ya peramal semua. Selamat malam.